Ada orang bertanya, apakah dalil bertasawuf? Itu banyak pertanyaan. Itu sama dengan pertanyaan, apakah dalil berakidah? Apakah dalil berfikih? Jadi itu pertanyaan konyol, cuma diilmiah-ilmiahkan. Dan lebih konyol lagi apa? Orang bertanya tapi tidak bertasawuf. Ya, Nabi juga tidak berfikih, tidak bermazhab Syafi'i. Nabi juga tidak salafi, tidak tarekat Naqsyabandi. Ya, Nabi nggak perlu tarekat mazhab, Nabi nggak perlu manhaj, karena langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manhaj, mazhab, tarekat tadi sama jalan. Sedangkan sang jalan itu ujungnya adalah baginda Rasulullah SAW. Maka bukalah tafsir atau gak usah tafsir kitab Qati'iyat, satu jilid aja, Asy-Syifa, ya, Bihuquqil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang sirah Nabi SAW. Al-Imam Qati'iyat mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami sirat mustaqim. Sirat mustaqim itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau teman-teman ini baca ayat 17 rakaat nih setiap hari, berarti 17 kali baca kan? Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu maksudnya adalah jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka beberapa kitab yang lain, Dalail Khairat, bahkan kitab-kitab yang lain lah semua, dan mereka menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah As-Siratal Mustaqim. Itu nama beliau. Kalau kita baca Waladhdallin, yang dibaca apa lagi? Amin. Al-Amin siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi amin itu bukan kabulkan, kabulkan itu maknawinya. Amin. Kalau kata perintah, amin, amin. Ini kok panjang? A-nya panjang, min-nya panjang. Berarti ini bukan, ini nama. Ya, disebut-sebut namanya. Dan saya agak ketawa geli waktu ada salah satu dosen saya di kampus ngomong, nama Muhammad itu jarang sekali di Quran gitu. Cuma 4 gitu. Saya lihat dia, ini profesor atau traktor ini ya. Masa dia profesor gak mengerti bahwa nama baginda Rasulullah SAW itu lebih dari 1. Nama beliau itu ratusan. Namanya Muhammad, ya betul kan? Maka alhamdulillah di Quran itu maknanya juga mengarah kepada beliau. Pujian bagi Allah Ta'ala. Betul. Begitu terjemahannya, segala puji milik Allah. Siapa yang paling sempurna memuji Allah? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang bertanya, apakah Rasulullah bertasawuf? Bukan. Rasulullah adalah sumber orang bertasawuf. Apakah Rasulullah bermazhab, bermanhaj? Tidak. Rasulullah adalah sumber dari semua manhaj dan mazhab. Apakah Rasulullah bertarekat Naqsyabandi, Syazili, Tijani, Ba'lawi? Tidak. Nabi nggak perlu. Nabi sumber dari semua itu. Ya. Jalan itu diperlukan bagi orang belum sampai. Kalau sudah sampai perlu jalan? Tidak perlu jalan. Ya. Lalu di manakah sebenarnya tasawuf itu? Tasawuf itu ada dari awal Quran sampai akhir Al-Quran. Ya, gampang toh? Apa itu tasawuf? Tasawuf itu sederhana, menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Tasawuf sederhana itu, menghadirkan Allah di dalam gerak kita. Itu tasawuf.
Kalau mau makan baca apa? Itu tasawuf, Pak. Sedang makan bisa zikir nggak? Gimana cara zikir lagi makan? Yang nggak bisa. Itu zikir sebelum makan. Zikir sedang makan gimana? Nah, disitulah kemudian ulama kita mulai bertanya-tanya dalam pikirannya, yang sebenarnya berzikir itu siapa? Apakah hanya lisan? Atau lisan ini hanya terjemah? Dibukalah kitab, dibukalah Al-Quran, ketemulah surat Ar-Ra'd ayatnya. Barangkali para asatis di sini sudah banyak yang hafal. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, zikrullah, hati menjadi tenang. Berarti yang berzikir siapa? Hati yang berzikir. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, di mana menyebutnya? Di dalam hati. Lisan ini hanya terjemahan ma fil fuad, begitu kata orang Arab dulu. Innamal lisan terjemahan ma fil fuad. Lisan ini hanyalah terjemahan yang ada di dalam qalbu. Kita sering diajar zikir lisan, tapi jarang diajar zikir qalbu. Benar kan? Mohon maaf, sudah lihat mungkin ada yang keluarganya, orang terdekatnya kena stroke, lisannya masih bisa nyebut nama Allah kan? Nggak jelas. Bukan itu yang zikir sebenarnya. Walaupun lisannya baca Allah nggak jelas, tapi di qalbunya mantap sebut nama Allah, itu yang zikir. Itu dalilnya tadi surah Ar-Ra'd 28, Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Boleh diarang di sana. Masih muda tapi udah kayak orang tua. Enggak kuat kena kipas angin. Maka bagi yang kena penyakit stroke pun enggak usah khawatir. Qalbu masih dapat berzikir. Tubuh mungkin sudah enggak kesanggup. Jadi kalau ada keluarganya kena stroke, itu hanya tubuhnya, qalbunya tidak. Nah, sebelum itu terjadi, kan kita nggak tahu nih, Indonesia sekarang pola makannya gila sekali ya, makan nasi. Ini nggak tahu, ini jasa Soeharto pada usaha Soeharto ini ya. Dulu kan kita makan ubi, makan jagung, lalu ada swasembada beras. Akhirnya semua orang ganti beras. Dulu di Madura dan beberapa wilayah di Jawa Tengah itu masih makan nasi jagung, ada jagung. Saya punya beberapa kenalan masyayikh itu nggak pernah makan nasi sampai umur 80-an sehat, tidak sakit jantung, tidak diabetes. Kita pola makan masya Allah ya, benar ya. Belum lagi santan-santannya. Jadi kalau nanti suatu saat, saya kan nggak tahu nih nasib kita semua, kita nggak tahu. Siapa tahu di antara bapak ini yang hadir ini dapat musibah stroke. Kalbunya belum belajar zikir, sengsaranya lahir dan batin. Maka sebelum itu datang, kalbunya harus terlatih menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika tubuh ini tidak sanggup menyebut nama Allah, lisan keluh sebut nama Allah, kalbu masih kuat sebut Allah. Ditanya Imam Asy-Syibli, murid Imam Junaid, dia punya kawannya dituduh nyeleneh, namanya Hallaj. Hallaj digantung, dia tidak, dia selamat. Imam Asy-Syibli ketika dia sakit keras, dia ketika sakaratul maut membaca Allah, itu yang dia baca. Apa kata muridnya? Ya Syekh, qul la ilaha illallah.
Syekh, ente kan ajarkan kita kalau sakarat baca la ilaha, tapi ternyata beliau berubah. Apa kata beliau? Wahai muridku, aku sudah dengan yang punya nama, maka tidak perlu lagi menafikan selainnya. La ilaha meniadakan selain Allah. Sekarang dia sudah bersama Allah. Masih perlu nggak meniadakan selain Allah? Nggak perlu. Maka muridnya diam. Beliau meninggal baca Allah. Jadi nafasnya naik, Allah turun, Allah. Dengan itu dia meninggal. Dengan itu dia wafat. Namanya Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Bid'ah enggak? Enggak. Kenapa tidak bid'ah? La ilaha illallah itu ungkapan lisan, di qalbu Allah Allah. Itu zikir qalbu. Apa dalilnya? Nah, dalil itu ditanyakan kepada amal. Apa amalan qalbu? Zikir menyebut nama Allah. Mana dalilnya? Dalilnya sederhana. Ayat pertama turun apa? Iqra. Lengkapi, jangan Iqra doang. Iqra nggak beres, nggak Islami, sekuleran tuh jadinya. Ya, orang hanya Iqra, cerdas intelektualnya, tapi kering spiritualnya. Kalau cuma Iqra, lanjutkan bacanya. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba dimaknakan. Iqra. Iqra itu maknanya ada dua. Satu baca, yang kedua himpunlah lahir dan batinmu. Coba tanya ahli tafsir, ma mana qara'a? Qara'a bermakna jama'a. Qara'a artinya menghimpun. Apa yang dihimpun? Zahir dan batin. Iqra, himpunlah dirimu dengan nama Iqra bis, dengan nama Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu yang akram, yang maha pemurah. Siapa nama Tuhanmu? Benar. Siapa nama Tuhan kita? Siapa? Allah. Jadi ketika disebut himpunkan dirimu, lahir batinmu dalam nama Allah, itulah zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu pertamanya menghimpun nama Allah, sehingga belum membaca alam dalam nama Allah. Kalau sudah terhimpun nama Allah di dalam kalbu, barulah Allah memberikan ilham murni ke dalam kalbu. Kalau tidak, namanya halu. Jadi kenapa ada orang-orang lelaku spiritual halu? Karena dia belum ikrar, dia belum menghimpun lahir dan batinnya. Ya, mungkin baru lahirnya, baru batinnya, baru fikirannya, belum sampai ke dalam kalbunya. Ini selama ini ikra cuma baca gitu ya, baca. Itu terjemah namanya. Ya. Kalau kita membaca tafsir, tidak usah pakai tafsir aneh-aneh. Ini tafsir yang umum. Qara'a ay jama'a. Nah, itu para Imam Zujjaj, Ibnu Katsir sebutkan itu beberapa kalam bahwa qara'a bermakna jama'a, menghimpun. Ya.